Halo Aviators, pekan lalu ada insiden pesawat Korean Air KE189 yang menukik tajam. Sebagian media memberitakan bahwa pesawat itu terjun bebas, sebagian lagi memberitakan karena turbulensi. Padahal nggak benar itu semua. Lantas kenapa? Ayo kita bahas. Aviators, pada hari Sabtu 22 Juni yang lalu, Korean Air penerbangan KE189 dari Seoul di Korea Selatan ke Taichung di Taiwan. Pesawatnya Boeing 737 MAX 8 registrasi HL8352. Pesawat itu usianya baru 4 tahun, relatif masih muda. Nah, setelah terbang sekitar 40 menit, pesawat putar balik ke Bandara Incheon di Seoul. Tidak sekedar putar balik, pilot juga menukikkan pesawatnya turun dari ketinggian jelajah 35.000 kaki ke 10.000 kaki dalam waktu 9 menit. Kemudian pesawat masih terus turun ke 8.400 kaki dalam 5 menit berikutnya. Pesawat tiba kembali di Bandara Incheon setelah 2 jam 40 menit setelah tinggal landas. Dalam prosesnya penumpang dan awak pesawat harus menggunakan masker oksigen. Dalam kejadian itu ada 13 penumpang yang harus dirawat di rumah sakit karena mengalami sakit telinga dan pendarahan hidung. 2 hari kemudian, yaitu pada hari Senin tanggal 24 Juni, ada kejadian serupa. Malaysian Airlines dari Kuala Lumpur penerbangan ke Bangkok MH780. Pesawatnya pesawat besar Airbus 330-200 dengan registrasi 9M MTW. Usia pesawatnya 17 tahun. Setelah terbang kurang lebih 50 menit dari Kuala Lumpur, pesawat putar balik kembali ke Kuala Lumpur dan pilot juga menurunkan ketinggiannya dari 40.000 kaki ke 10.000 kaki dalam waktu 11 menit. Pesawat kemudian tiba kembali di Kuala Lumpur setelah 1 jam 50 menit mengudara. Dalam peristiwa itu masker oksigen tidak perlu diaktifasi. Lantas sebenarnya apa yang terjadi? Aviators, pada kedua peristiwa tersebut, pilot mendeteksi terjadi penurunan tekanan udara dalam kabin secara tidak wajar. Ingat, tekanan udara dalam kabin ini jauh lebih tinggi daripada tekanan udara di luar. Nah, kenapa bisa terjadi tekanan udara ini turun? Bisa jadi karena ada kebocoran udara dari kabin. Ketika udara keluar, otomatis oksigen juga keluar. Tapi bisa juga sebetulnya tidak ada kebocoran, tapi terjadi kekeliruan sensor komputer dalam mendeteksi tekanan udara dalam kabin. Ketika terjadi ini yang dinamakan dekompresi kabin. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang dekompresi kabin, silahkan simak video terdahulu di mana kami membahas tentang dekompresi kabin dengan judul pakai masker apa perlunya. Aviators, ketika terjadi dekompresi kabin, pilot harus segera menurunkan ketinggian pesawat mencapai 10.000 kaki atau lebih rendah. Ini agar pasokan udara atau pasokan oksigen ke kabin dapat terpenuhi. Ingat, di atas 10.000 oksigennya ini makin tipis. Nah, agar penumpang dan awak pesawat ini tidak mengalami hipoksia, pesawat harus diturunkan ketinggiannya ke 10.000 kaki atau lebih rendah. Apa itu hipoksia? Hipoksia adalah kondisi di mana kadar oksigen
dalam jaringan tubuh menurun. Nah, ketika terjadi hipoksia, gejala umumnya adalah kita sulit bernafas, berbicara juga sulit, tubuh terasa lemas, dan kesadaran hilang. Kadang-kadang belum pingsan tapi bicara pun udah ngaco karena tidak cukup pasokan oksigen ke otak. Dan kalau itu berlanjut, kita bisa meninggal. Ketika pesawat mengalami dekompresi, pilot juga menurunkan ketinggiannya dengan cepat, tapi bukan terjun bebas ya. Pilot menurunkan ketinggian secara terkendali, memang itu prosedurnya. Ketika itu terjadi, apa yang harus kita lakukan? Pertama, kenakan sabuk pengaman. Ketika duduk, biasakan untuk selalu pakai sabuk pengaman. Nah, jika masker oksigen itu keluar dari tempatnya, kompartemen di atas tempat duduk kita, segera pakai, jangan tunda. Setiap detik itu sangat berharga. Kalau kita terlanjur kena hipoksia, repot nanti. Lepas semua headphone, earphone dan sebagainya. Satu, agar kita bisa mendengarkan aba-aba pilot maupun awak kabin. Kedua juga agar telinga kita dapat menyesuaikan dengan perubahan tekanan udara yang drastis itu. Kemudian perhatikan dan patuhi aba-aba pilot dan awak kabin. Ketika itu semua berlangsung, tetap tenang, tidak perlu panik. Karena kalau panik justru akan menambah masalah. Ingat, pilot mengendalikan pesawat tersebut dan awak kabin selalu siap memberikan bantuan. Hematlah penggunaan oksigen. Karena oksigen di masker kita itu hanya bertahan sekitar 15 menit. Semakin kita gerak, semakin kita membutuhkan bernafas, semakin cepat pula oksigen itu akan habis. Nah, kembali lagi ke peristiwa KE 189 dan Malaysian Airlines MH70. Saya tegaskan bahwa peristiwa itu bukan disebabkan oleh turbulensi. Pesawat juga bukan terjun bebas. Pilot sengaja menukikkan pesawat karena mendeteksi adanya penurunan tekanan udara kabin. Turun ke 10.000 kaki agar ada pasokan oksigen bagi penumpang dan awak pesawat. Demikian Aviators, semoga makin jelas dan bermanfaat. Alvin Lee, Aviation, happy landing.